Sobat Milenial, selamat datang di Universitas Widya Kartika, Surabaya. Saat ini ikuti aku keliling kampus yuk. Yuk. Hai sobat, lagi ngapain kalian? Kita lagi survei, pemetaan. Oh oke, lanjutkan. Oke. Untuk mencari referensi, saya selalu ke perpustakaan ini. Sobat Milenial, sekarang kita sudah ada di lab elektro. Yuk masuk. Sekarang kita sudah ada di lab teknik informatika. Hey, ada anak akuntansi lagi belajar nih. Serius banget kalian. Sobat Milenial, sekarang aku lagi ikut kelas manajemen. Oke, sorry. Yuk bergabung dengan kami di Universitas Widya Kartika. Humanis, inovatif, kreatif. Yeay! DSC Season 15 bersama meraih sukses. Saksikan perjuangan challengers meraih hibah modal usaha 2,5 miliar hanya di YouTube channel Diplomat Sukses.
PDSC Season 15 bersama meraih sukses. Saksikan perjuangan challengers meraih hibah modal usaha 2,5 miliar hanya di YouTube channel Diplomat Sukses. Oke, halo, selamat malam teman-teman. Malam, Kak. Selamat malam. Malam, Masuk ya Kak. suaranya. Selamat malam, Kak. Oke, Dengar. ya, senang sekali teman-teman kita berjumpa lagi kali ini di sesi kedua program DSC Takeover Kampus yang berkolaborasi dengan Universitas Widya Kartika dalam mata kuliah umum pengantar entrepreneurship gitu ya. Nah mungkin sama seperti di sesi-sesi yang sebelumnya ya, sesi kemarin kita udah ngobrol banyak tentang entrepreneurship bareng speaker inspiratif ya dengan Kak Alvan Julius gitu ya. Untuk di malam hari ini kita juga sudah kedatangan speaker yang gak kalah inspiratif gitu. Nah, tapi sebelum itu teman-teman aku mau izin remind gitu ya. Mungkin yang bisa on cam boleh on cam supaya kelihatan nih wajah-wajah cantik dan gantengnya dan juga pengen tahu nih kira-kira se-excited apa nih teman-teman untuk belajar pada sesi malam hari ini kayak gitu. Nah, Em, mungkin sebelum kita masuk ke sesi kelasnya, aku mau coba memperkenalkan dulu ya secara singkat narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini. Jadi, beliau ini merupakan direktur dari PSI Surfboards Indonesia. Nah, teman-teman mungkin bisa juga coba searching-searching di Instagram ya, kira-kira PSI Surfboards itu seperti apa. Kemudian, beliau ini juga merupakan Big Eight winner dari DSC Season 14 tahun 2023. Kemudian beliau ini juga merupakan owner dan juga founder dari Kami Bertiga Project, Back Time Story, dan juga Huhah Surabaya. Kemudian Speaker of Women on Top at Global FM, dan juga brand ambassador dari Fast Community gitu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita sambut. Halo, selamat malam Kak Mirna. Sehat? Oke. Nah, mungkin Kak Mirna, tadi aku udah sempat ngenalin ke teman-teman. Mungkin Kak Mirna atau mungkin yang akrab disapa Kak Nene ya. Mungkin bisa menyapa dulu nih teman-teman yang sudah bergabung melalui Zoom gitu. Mungkin boleh disapa dulu. Oke, thank you so much Kak Nene sudah menyempatkan waktunya gitu ya. Jadi nanti hari ini kita akan membahas tentang entrepreneurship itu seperti apa bareng Kak Nene. Tentunya nanti harapannya teman-teman juga di sini bisa dapat cerita-cerita manfaat dan juga inspiring story gitu ya dari ceritanya Kak Nene dalam membangun bisnisnya. Nah, tapi sebelum kita mulai ke sesi hari ini, kita ada kuis interaktif nih teman-teman. Jadi nanti boleh dari tim panitia, dari Kak Daniel mungkin bisa dibantu share link untuk teman-teman. Jadi sebelum kita mulai berbincang-bincang nih ya bareng speaker kita hari ini, kita mau ngerjain kuis dulu gitu. Jadi teman-teman mungkin boleh ini ya prepare, sudah di-share linknya dari Kak Daniel mungkin. Oke, link Mentimeternya udah di-share di kolom chat box mungkin Kak. Boleh dibantu share. Dari Kak Daniel, udah dibantu share? Linknya, mungkin boleh dibantu linknya juga biar teman-teman bisa langsung mengakses. Mungkin bisa di-share dulu di... nah itu sudah. Nah itu ya teman-teman, jadi teman-teman silakan bisa langsung akses di link yang barusan dibagikan sama tim panitia. Nah nanti silakan langsung bisa menjawab nih, kira-kira menurut teman-teman apa yang paling menarik dalam sebuah bisnis gitu, atau dalam berbisnis. Silakan di sini sudah bergabung 88 partisipan ya. Jadi harapannya bisa menjawab semua, silakan. Satu kata aja nih teman-teman, apa yang paling menarik dalam sebuah bisnis? Gitu. Oke, ada yang menjawab marketing. Ada yang menjawab duit nih, Kak. Keuntungan, oke. Peluang. Yang lainnya nih, ini masih terpantau masih beberapa orang yang menjawab dari total 89 peserta yang sudah bergabung. Satu kata aja teman-teman cukup ya. Apa yang paling menarik dalam sebuah bisnis? Nah, Kak Fandi Ahmad ini saking semangatnya juga ini ya jawab di kolom chat box ya. Bisa langsung klik di link Mentimeternya ya, Kak. Oke.
Lagi teman-teman mungkin yang belum menjawab, apa yang paling menarik dalam sebuah bisnis? Tuh ada yang jawab sukses, pengalaman, terus apa lagi tuh? Tantangan, konsumen, sales, terus apa? Friendship, oke. Marketing, hasil, alokasi dana usaha, oke. Unik, terus apa lagi tuh? Usaha, oke. Boleh, yang belum menjawab mungkin sudah 94 orang yang bergabung, tapi baru berapa yang sudah menjawab? 30. Oke, baru 30 orang nih teman-teman. Silakan yang belum menjawab, kita tunggu mungkin 10 detik lagi ya. Yang belum menjawab silakan. Apa yang paling menarik dalam sebuah bisnis? Money, cuan. Oke, banyak banget ini kayaknya yang jawab cuan, 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 cuan. Inovasi, kerjasama. Kemudian apa lagi tuh? Keberhasilan. Oke, ada lagi. Uang, ide, oke. Oke. Nah, mungkin sembari menunggu yang lainnya juga ya, kita langsung nyambung nih ke sesi kita hari ini bareng Kak Nene gitu ya. Jadi ini nyambung juga ya Kak, dari pertanyaan yang sudah kita lemparkan ke teman-teman gitu ya. Ternyata banyak banget yang jawab. Yang paling menarik mungkin di situ kelihatannya adalah keuntungan atau mungkin berkaitan sama omset ya atau duit. Nah, tapi kalau menurut Kak Nene sendiri nih sebagai seorang woman entrepreneur gitu ya. Menurut kakak definisi entrepreneurship dan juga apa sih yang paling menarik dalam sebuah bisnis? Apakah yang sudah dijawab sama teman-teman ini tuh sesuai nggak sih kak? Atau relate gitu? Oke. Sebenarnya kalau ngelihat dari jawaban teman-teman ini luar biasa ya. Oke. Jadi yang paling aku highlight memang duit. Duit, cuan, cuan, cuan pokoknya. Benar. Mm-mm. Tapi kalau aku pribadi, karena teman-teman di sini mungkin tidak banyak dari teman-teman di sini yang sudah punya bisnis. Mungkin kalau cari duitnya dulu agak nanti kayaknya. Oke. Menurutku. Keuntungan itu boleh, tapi kalau aku pribadi, aku akan memilih produk. Produk, kenapa Yang tuh paling produk? menarik dalam sebuah bisnis itu adalah produknya. Kenapa tuh kak? Karena gini, ketika ini sebelum kita membuat sebuah bisnis kan berarti kita sudah percaya sama produk kita. Oke. Jadi kalau misalnya sekiranya kita tidak pede asal jual produk, ya udah deh, mau beli mau nggak beli serah. Oke. Pokoknya jual ini. Ada sih yang kayak gitu, ada yang laki seperti itu. Cuman kalau aku sendiri, aku harus produk yang sekiranya bisa diterima. Oke. Dan punya sisi USP atau unique selling point-nya sendiri juga ya kak? Atau itu? Benar. Kalau itu benar. Cuman balik lagi kalau misalnya kan banyak nih orang mau mulai bisnis itu kan ada yang emang dari hobi, gitu. Ada yang turunan dari orang tua, gitu. Ada juga yang kepepet. Oke, ada banget ini. Iya, oke. Kalau dari aku sendiri, mungkin karena aku tidak diturunkan bisnis dari orang tua, jadi aku harus menggali produk apa yang sekiranya bisa laku. Bisa laku. Jadi pinter-pinternya kita harus melihat potensi atau peluang berarti ya. Validasi market sih. Oh, validasi. Oke. Jadi kalau sekiranya memang ada marketnya, jual lah. Oke. Tapi kalau menurut kalian ini gimana caranya kita mengetahui ya tadi mungkin validasi market karena kan mungkin di sini ada yang belum terlalu begitu paham ya. Jadi kayak mungkin ada yang kayak ya udahlah coba-coba dulu aja karena mungkin lagi gabut atau mungkin teman-teman mahasiswa yang memang tertarik mau ya udah nggak salah ya berarti ya. Oke. Jadi bisnis pertamaku malah di F&B. Sebelum terjun ke sini gitu. Dulu aku hanya hobi masak, suka bikin kue, segala macam gitu. Aku iseng-iseng. Sorry. Oke. Oh, dibalik. Oke, it's okay. Oke, aman. Oke. Jadi, gimana tadi aku? Jualan makanan, jadi, masakan. Awalnya aku malah cuman suka bikin kue, kue kering dan segala macam. Itu dari SMP. Oh, wow. Dulu sangat produktif ya SMP ya. Dari SMP udah pinter bikin kue. Oke. Gabut karena emang mama suka bikin kue gitu. Oh, oke. Aku iseng lah cicipin. Malam. Suka. Oke. Mereka ini adalah apa? Orang terdekat. Oke. Itu kan juga market kan? Betul. Itu kita harus memvalidasi produk kita dulu.
Kasih Oh, tester lah satu. oke. Enak nih, Mm-mm. mau beli. Mm-mm. Itu kalau misalnya yang kecil-kecil. Nah, Mm-mm. beda lagi kalau sama bisnisku yang sekarang, Oke. gitu kan. Kalau dulu di Indonesia, Mm-mm. di Asia Tenggara Mm-mm. khususnya, Mm-mm. oh ya sorry, di Asia Tenggara itu Oke. belum ada Mm-mm. penjualan blanks. Blanks itu Oke. eh, bahan bakunya papan selancar gitu. Jadi Hmm. kami ini pionir di sekitar Asia Tenggara, di Oh, Asia wow, oke. gitu. Jadi Mm-mm. perusahaan kita itu satu dari 8 blanks manufacturer yang ada di dunia Hmm. gitu. Jadi kita ini salah satu pionir yang memang buka di Asia gitu. Mhm. Nah, kenapa akhirnya kita buka di sini? Karena satu, itu Bali. Oke, Market Bali itu sangat sangat menggiurkan. oke. 2009 itu belum ada perusahaan yang buat ini di sini. Papan selancar. Adanya mereka impor, Mhm. habis itu main di sini Hmm. gitu. Tapi belum tahu kalau kalau sekarang ya dari 2009 itu kita bikinnya di sini, diekspor dulu ke Aussie, balik lagi ke Bali. Jadi Oh, double-double harganya. oke. Nah, kenapa kita akhirnya buka di sini? Yaitu kita mau merangkul market-market yang terdekat dulu. Gitu. Dulu Hmm. kita cuma jualan di Bali gitu-gitu. Banyuwangi atau mungkin Banyuwangi itu iya sih, tapi kan nggak terlalu nggak banyak. sebanyak Bali berarti ya. Oke, oke, oke. Gitu. Jadi buat aku produknya dulu. Ketika produk itu banyak yang cari, Hmm. nggak harus miss kok. Nggak Hmm. harus miss. Misalnya puding ini kan banyak ya. Mm-mm. Orang jualan puding itu banyak, tapi eh, puding kita ini specialty-nya apa nih? Gitu. Oke. Misalnya bentuknya bunga kayak bentuknya hati atau rasanya sekarang mungkin kalau dulu kan belum ada taro dan segala macam Betul. gitu kan. Mm-mm. Terus tiba-tiba ada jualan taro, ada jualan duren gitu. Mm-mm. Jadi itu Pinter-pinternya berinovasi dan kira-kira betul. kita mau jual sisi uniknya dari produk kita itu Betul. apa At gitu ya. least pilih dulu sama produknya kita gitu. Oke, berarti validasinya bisa kita mulai dari orang-orang yang paling terdekat Betul, gitu betul. ya. Karena itu mungkin dari situ kita juga bisa dapat feedback, terus kemudian Betul. ya tadi mungkin akhirnya tercipta rasa confident, ya udahlah kita coba Kalau peluang ini. R&D itu kan kita nggak bisa apa ya ngerasain sendiri. Itu Mhm. kan bias, gitu kan Mhm. bias ke kita sendiri. Cuman kalau ketika ada market di luar sana, Mhm. kita terdekat dulu deh, temen dulu deh, temen atau orang tua atau saudara gitu. Ma cobain dong, kak Mhm. cobain dong gitu. Kalau misalnya sekiranya, kayaknya kurang ini deh, kurang ini, masukin aja. Oke. Saran-saran itu masukin aja, kritik-kritik yang diterima tuh masukin aja. Gitu. Oke. Nah, mungkin berkaitan sama tadi ya, mungkin kalau Kak Nenek kan udah mulai coba berbisnis dari usia SMP ya, kan mungkin yang terinspirasi dari orang tua atau dari mama ya yang bikin kue-kue itu tadi. Nah, kira-kira dari Kak Nene yang dari SMP sampai akhirnya sekarang, ya pasti perjalanan bisnisnya udah sangatlah wow, up and downs ya, kayak gitu. Nah, kira-kira mindset apa sih Kak yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis gitu ya? Mungkin dari pemula sampai akhirnya Kakak udah bisa sampai settle Hmm. sekarang. Kalau sekarang aku melihatnya lebih ke growth mindset. Gimana tuh Kak? Mungkin boleh Growth dijelasin ya ke mindset teman-teman. itu gimana kita punya pemikiran bahwa kita harus berkembang gitu Hmm, sih. Jadi di mana produk kita itu bisa satu laku lebih banyak, oke. dua cuan lebih banyak, Oke, cuman goals ya. itu. Iya, iya Jadi benar-benar benar. goalsnya adalah aku mau dapat duit sebebas-bebasnya gitu. Hmm. Tidak, teman-teman, tidak semudah itu sebenarnya. Oke. Makanya maksudnya dari tidak semudah itu makanya kita harus menerima semua apa Mhm. ya saran kritik dari customer kita gitu sih. Oke. Oke, jadi tapi jangan sampai baper dulu nih Mhm. ketika bilang nggak cocok nggak enak gitu. Nah, itu Misalnya, susahnya biasanya ngilangin, aduh, gimana ya? Biasanya benar, netizen-netizen kan benar, sangatlah tajam. Oke. benar. Tapi dari situ itu lebih ke oh, oke, apa yang kurang ya gitu. Oke. Ketika kita cari dari sepuluh customer nih, Mhm. misalnya cuma dua bilang nggak enak ya udah, berarti bukan marketnya mereka gitu aja. Oke. Tapi ketika 8 dari 10 bilang nggak enak, oke berarti ada yang salah nih di Mhm. produk kita gitu. Mhm. Nah, di situ nggak bisa kita baper atau Mhm. udah nggak bikin lagi gitu. Oke. Itu bukan growth mindset. Oke. Gimana caranya kita tetap berinovasi sama Konsisten produk kita, berarti ya. betul. Mhm.
kita harus berinovasi sama produk kita. Terus coba aja sih kalau aku. Intinya mulai aja dulu berarti ya? Atau Terukur ya, oke. harus terukur tapi. Oke. Ambil resiko tuh boleh tapi harus terukur. Hmm. Oke. Tapi kan mungkin untuk kayak misalnya aku sendiri nih Kak, kayak ngeliat, wah pebisnis, kayaknya jadi seorang pebisnis tuh kayaknya seru banget ya. Ya tadi mungkin karena kan orang-orang pasti ngelihatnya kan ya cuannya lah ya, terus bisa kemana-mana, pokoknya bebas gitu. Tapi kan kita nggak tahu kan kayak struggling di balik itu susahnya itu kayak gimana gitu. Nah, gimana sih kalau cara Kak Nene sendiri ngejaga konsistensi untuk ngebangun bisnisnya Kak Nene? Untuk aku sekarang, aku akan bilang punya waktu untuk diri sendiri dulu. Hmm. Sesibuk apapun di bisnis, punya waktu untuk diri sendiri dulu. Gitu. Karena ketika kita terjun ke dunia bisnis ya, teman-teman, kita nggak mungkin dong mau main-main sama bisnis kita gitu kan. Oh, masih Oke, hilang nih. sorry. Iya, ini Maaf oke. ya. Apa masih belum terdengar teman-teman suaranya? Belum, Selamat Kak. malam. Nggak Selamat jelas malam, Mbak. suaranya. Masih belum? Iya. Mbak, saya mau tanya, itu Oh, oke. Pindah ya, bentar ya. Bisa? Udah nyala belum, Kak? Ini, aman? Coba. Tes. Sudah terdengar, teman-teman? sudah terdengar, Mbak. Cuman kameranya untuk narasumbernya itu tidak kelihatan narasumbernya. Oh, kurang kencang. Apa aku pegang kali ya? Enggak, pegang aja ya. Oke, coba. Ya, Oh, Udah? untuk kameranya narasumbernya nggak kelihatan, Mbak. Baik. Sebentar ya, teman-teman. Biasa. Nah, coba. Lanjut. Coba tes. Cek. Aman. Oh ya, tadi Oke. berarti masih Mantap. mati. Kedengeran. Punten-punten biasa ya, teman-teman. Ya, mohon maaf. Kendala teknis biasanya memang ada di... Langsung masukin aja ya. Oke, kita coba lagi ya. Sekarang suaranya terdengar? narasumbernya Aman? Kalau Oke. suaranya kedengaran, Mbak. Cuman Aman? untuk ya aman. Udah, Cuman aman? untuk Udah. cuman untuk Oh, oke. kameranya itu, Mbak. Itu juga ada Kameranya. beberapa yang komen di kolom chat box. Nggak kelihatan narasumbernya, Kak. Mungkin dari tim panitia boleh ya dibantu. Mereka penasaran nih sama narasumber yang paling cantik nih malam hari ini. Kan masih 2 tahun. Penampakannya tidak terlihat, Sama Mbak. sebelumnya sama aku doang. Aduh, oke. Aman ya teman-teman ya? Aman ya. Dari panitia Kena- aman? Narasumber di kamera 2. Sumber di kamera Dari 2. panitia mungkin bisa dibantu. Udah ya? Udah. Aman ya? Oh ya, oke. Ya, oke. Oke. Bisa dipin. Nah, teman-teman sebenarnya bisa juga ngepin sendiri ya kalau misalnya merasa masih ke distract gitu, bisa dipin sendiri juga gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, tadi sampai cara Kak Neneng ngebangun konsistensi, katanya lewat mungkin ada waktu untuk me time ya Kak ya. Nah itu tuh gimana tuh maksudnya? Boleh diceritakan? Karena gini, karena kalau bangun bisnis itu kan nggak mau kita bangun bisnis sembarangan. Katanya tadi goalsnya duit, ya kan? Duit tidak semudah itu dicarinya. Tidak semudah itu, Besti, gitu Tidak ya. semudah itu. Nah, kita pasti akan fokus banget untuk membangun bisnis gitu kan. Nah, banyak waktu di mana teman-teman dari bahkan aku sendiri ketika udah fokus banget sama bisnis itu sampai nggak ngurus diri sendiri gitu. Jadi at least mandi ya teman-teman. At least Oke. mandi. At least maksudnya pakailah tetap baju proper Oke. gitu. Masih menyayangin diri sendiri, masih ada waktu tidur. Bener. Oke, Jadi oke. kebawa sampai sekarang gitu. Mhm. Jadi aku tidur sekarang itu mentok paling bisa 4-5 jam karena Wow. kebiasaan. Itu yang menurutku kesalahanku sendiri ya Oke. gitu. Karena kepalaku ini berisik banget. Ya, mikirin bisnis yang ini itu kayak kok kayaknya aku capek ya gitu. Oke. Bosen nanti, Iya, iya. takutnya bosen. Ketika kita nggak menemukan fun-nya di bisnis kita, itu kayak kayaknya nggak usah aku terusin lagi deh. Kayaknya aku nggak dapet feedback apa-apa deh dari bisnisku. Oke. Gitu. Jadi Bahayanya di situ berarti ya. iya, kalau aku sekarang mungkin di teman-teman ini kan semester 1
Maba? Em, Nggak juga. semester 5. Oh, Oh, gabungan. oke, Oke, mungkin gabungan. Oke. umurnya beragam ya di sini. Mungkin Mm-mm-mm. kebanyakan juga Gen Z Gen mungkin Z. ya, Gen Z Ada yang gitu. milenial juga nih kayaknya, Kak. Iya, oke. Jadi sekarang kan fokusnya ke mental Hmm. health gitu. Menurut aku itu sampai sekarang juga penting. Oke. Kenapa, Pak? Jadi buat aku tetap penting sih, Oke. karena aku sudah pernah mengalami up and down di bisnis. Hmm. Jadi buat aku untuk take care of myself itu juga part of the priority gitu sih. Hmm. Jangan lupa peduli sama diri sendiri aja. Oke, oke. Tapi mungkin untuk sampai di situ kan Hmm. ada prosesnya ya, Kak. Karena pasti kalau untuk di awal-awal kita bangun bisnis itu kayaknya dari istilah business owner atau mungkin founder, itu Mhm. kan kayaknya ya udahlah multitasking harus ngerjain semuanya kan. Bener kan, Kak? Betul. Nah, itu. Nah, akhirnya untuk sampai mungkin ya udahlah kira-kira bisnis aku udah sekiranya aku butuh orang nih. Itu kapan ya, Kak? Mungkin kalau secara timeline atau mungkin secara efektifnya ketika kita bisa melihat ya udahlah bisnis ini aku butuh partner atau kayak gimana tuh idealnya seperti apa? Kalau kalau aku, Mhm. kalau aku ke- sudah ada kode kenapa aku harus butuh orang lain ya, Mhm. bantuan orang lain Betul. ketika bisnisku sudah bisa kasih makan orang rumah. Oh, oke. Oke. Orang rumah ini kalau mungkin yang belum berkeluarga, Mhm. bapak ibu dulu. Hmm. Ketika udah bisa kasih makan bapak ibu, adik, Hmm. kakak gitu. Buat kasih makan kita sendiri, itu berarti mau growth dong, Iya, betul. baru aku minta bantuan orang lain. Oke, Gitu. oke, oke. Tapi kalau misalnya belum dapat apa-apa, jangan gaji orang lain dulu. Kita nggak dapat apa-apa. Oke. Gitu. Tetap ya fokusnya duit, Oke. duit. Kembali lagi ya ke duit ya. Betul, betul, Oke, oke, betul. oke, Fokusnya oke. emang duit sih sebenarnya. Mhm. Tapi untuk ini ya mungkin partner dalam bisnis itu kan ya agak tricky juga ya Kak. Mungkin ya Mhm. kita kan nggak sembarangan juga kan untuk memilih bisnis Betul. partner itu. Mhm. Nah, menurut Kak ini ada nggak kayak tips and trick memilih bisnis partner yang sekiranya oke inilah inline lah sama bisnis aku atau mungkin Mhm. partner yang di sini yang dimaksud itu dalam hal apa dulu gitu? Gini, kalau pertama kali memang sudah punya tim, Mhm. dijalanin bareng-bareng gitu. Oke. Kalau mencari partner itu satu, dimanapun tuh harus jujur. Oke. Boleh serakah, tapi serakah yang terukur. Serakahnya buat tim, Oke. tidak ada forum dalam forum. Aku pernah Hmm. cerita ke teman-teman UIK Mm-mm. semester Kemarin. 2 semester lalu, Oke. boleh punya tim, Mm-mm. boleh serakah, tapi serakah untuk tim. Oke. Jangan serakah, kayaknya aku bisa dapat untung kalau aku jalan sendiri deh. Nggak. Egois ya. Yes. Jujur aja dulu sama tim. Jadi jangan sampai ada forum di dalam forum. Itu sih. Oke, oke. Berarti pentingnya juga untuk menyamakan visi misi ya, Kak, di awal tadi kayak yang Kak Nene bilang. Boleh kok. Visi misinya beda, boleh. Oke. Boleh. Itu dia. Maksudnya kalau serakah, tapi kalau untuk serakah untuk bisnisnya sendiri, untuk timnya sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah. Dibarengi dengan growth mindset tadi ya. Betul, Ininya betul. berkembang untuk Betul. gimana bisnis ini. Mm-mm, Oke. mm-mm. Nah, nyambung ke pertanyaan ini, Kak. Menurut Kak Nene di zaman yang sekarang ini, mungkin banyak kan Gen Z juga ya. Hmm. Kira-kira gimana sih, Kak, mengidentifikasi peluang bisnis yang sekiranya cocok gitu? Gimana cara kita untuk nemuin, kayaknya ini deh cocok deh bisnisnya gitu. Apapun produknya, kayaknya apa yang bisa dijual di B2D Sih? langsung. Oh, oke. Direct to customer. Hmm. D2C, sorry. D2C, direct to customer. Jadi, marketplace, orang-orang kan bisa langsung beli, Mhm. nggak pakai perantara lain-lainnya. Betul. Gitu sih. Dan Kalau semakin sekarang gitu mempermudah, sih. iya sih benar-benar. Apalagi ditambah dengan dukungan dari banyaknya marketplace ya, mungkin yang Betul, bisa dimanfaatkan betul. semaksimal. Karena kalau aku ngelihat sekarang untuk harga outlet, Mhm. untuk bisnis baru kayaknya tidak recommended. Gitu. Jadi, bisa lewat marketplace, bisa juga langsung nawarin ke orangnya langsung. Oke. Kita tahu dia bakal beli itu, tawarin Hmm. aja. Mau nggak ini, Oke. mau nggak itu. Berarti emang di awal harus lebih banyak bergerilya ya kayak untuk memperkenalkan. Harus. Itu Oke, oke. harus. Oke, oke, oke. Harus. Kalau Oke, itu, oke. kalau itu harus karena
Itu dia balik lagi ke Hmm. growth mindset itu sih. Oke, oke, oke. Nah, mungkin sembari aku izin remind ya, Kak. Boleh. Nah, teman-teman kalau misalnya memang ada pertanyaan ya, mungkin sementara sebelum kita masuk ke sesi Q&A, teman-teman bisa menuliskan dulu nih di kolom chat box gitu. Tapi jangan khawatir nanti saat sesi pertanyaan bareng sama Kak Nene, kita juga memperbolehkan teman-teman untuk bertanya secara langsung atau mungkin ada yang mau sharing gitu ya, cerita bisnisnya itu juga bisa gitu. Nah, kita nyambung ke bisnis yang lagi dijalani sama Kak Nene gitu ya. Apa sih Kak ini PSI Surfboard itu apa? Mungkin boleh diceritain ke teman-teman. Oke, jadi PSI Surfboards kita PSI Oh, bukan PSI. partai ya teman-teman. Sorry. Iya, sorry. Jadi PSI Surfboards itu Mm-mm. adalah satu perusahaan papan selancar Oke. manufacturer yang ada di Surabaya. Mm-mm. Eh, Produk kita surfboards papan selancar itu yang dibuat di pantai di ombak Mm-mm. itu. Kita blanksnya juga bikin sendiri. Blanks itu apa ya? Bahan baku di dalamnya. Jadi Oke. bahan bakunya ini bukan kayu ya teman-teman. Ini itu fiber foam. Fiber foam. Fiber foam. Polyurethane kalau ada yang tahu gitu. Oke. Polyurethane foam. Ini kita bikin semuanya di Surabaya. Oke. Pabriknya di Surabaya. Oke. Pabriknya Surabaya, bukan di Bali, bukan di Banyuwangi, bukan di dekat pantai. Yang di sini Oke. mana? Oke. Surabaya hanya ada Kenjeran dekat Oke. sini gitu. Cuman ya kita kenapa aim di Surabaya Mm-mm. itu karena dekat sama Tanjung Perak, Hmm. biggest port kan Oke, di betul. Indonesia setelah Priok Hmm. gitu. Jadi semua barang keluar masuk itu lewat Tanjung Perak itu. Oke. Jadi main customer kita, semua produk kita itu kita ekspor ke Australia Oke. gitu. Jadi 90% produk kita langsung di Aussie Oh, gitu. 10%-nya baru kita main-main lokal oke. gitu. Jadi teman-teman kalau kalian ngelihat produk di Bali Hmm? buatan Surabaya Oke, keren. Oke, oke. gitu. Jadi seperti yang aku tadi sebut di awal, Hmm? PSI Surfboards ini juga salah satu pionir Hmm. di Asia. Satu dari 8 company pembuatan Papan eh, selancar. blanksnya Oh, lebih Blanks tepatnya. ya. Oke. Blanksnya Oke, oke. itu duanya sekarang aku yang pegang. Jadi Hmm. sekarang sisa 7 Wow. gitu yang ada di dunia. Keren. Yeay. Yeay. Oke, oke. Gitu. Tapi aku penasaran deh, Kak. Hmm. Kakak ini kan seorang perempuan ya, dan mungkin Mhm. apakah muncul ide bisnis papan pembuatan blanks ini ya Mhm. khususnya ya, Mhm. itu karena hobi atau memang kakak memang ternyata peselancar juga atau gimana nih? Aku selalu bilang bahwa aku terjun di sini tuh blessing in disguise. Oh, oke. Terjebak lebih tepatnya aku di sini. Oke, oke, Lebih oke. tepatnya aku terjebak di sini Heeh. karena sebelumnya balik lagi aku ke F&B. Mm-mm. Dari awal tuh F&B, terus hospitality, Mm-mm. terus sempet ya aku ditawarin masuk di sini. Dulu aku hanya operational manager sejujurnya. Oh, oke. Operational manager, cuman Heeh. pertama kali datang tiba-tiba semua founder hilang. Oh, itu di Surabaya atau langsung? Surabaya, Surabaya, Oh, oke. Surabaya. Sudah di Surabaya. Oke. Awal-awal tahun itu tiba-tiba semua founder hilang. Mm. Aku hanya ditinggalin, Nenek aku titip. Bingung Gimana? nggak tuh? Gimana? Oke, Kayak oke. waktu itu kayak Heeh. aku masuk ini berarti 2013 2013 udah lama awal, juga ya. Oke, awal oke, oke. gitu. 2013. Udah terus ditinggalin eh, waktu itu 65 karyawan, Hmm. pabrik segede itu kayak aku ngapain di sini? Aku siapa gitu kan. Terus waktu itu juga ditinggalin hutang 6 M. Wow. Itu, sorry Kak, itu setelah kakak berapa lama masuk di PSI? Nggak ada setahun. Nggak ada setahun. Nggak Waduh, ada gila, setahun. gila. Oke, oke, oke. Gimana itu Kak Nggak proses ada akhirnya kakak setahun. Em, bisa adaptasi? Belajar. Hmm. Aku berangkat sendiri ke Bali. Hmm. Sempat kecelakaan di Bali. Balik Surabaya juga kecelakaan gitu kan. Em, di Bali tuh aku bener-bener belajar sama teman-teman yang udah jadi customerku. Udah Oke, aku percaya banget oke. gitu. Jadi aku datang ke sana Mm-mm. bener-bener ngemis ilmu Pak.
tolong ajarin gitu. Jadi aku 3 hari di sana, 24 jam kali 3 aku full di studio. Itu untuk cari tahu gimana caranya bikin surfboards yang bagus. At least kan ini aku pernah kirim ke dia nih, pernah kirim ke dia, jadi dia tahu apa namanya kualitasku. Oke. Jadi gimana caranya aku punya boards ini, gimana caranya aku pakai dan bisa ningkatin kapasitas produksi. Karena hutangku 6 M nih ditinggalin. Gitu. Jadi kayak 6 M. Bukan angka yang sedikit ya. Itu dia, maksudnya Iya. pabrik, aku Bener. ditinggalin pabrik segitu gedenya. Dan ada, maksudnya kan ada Ada 60 karyawan orang. juga. Iya, betul. Ada 60 orang Staff juga. yang menggantungkan hidup di situ. Mau ditutup, bukan aku. Gitu. Oke. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba aku harus melakukan ini gitu. Oke. Ya udah, akhirnya aku belajar di situ, terus aku aplikasikan ke kantor, ke pabrik. Aku kasih tahu videonya ke teman-teman, terus ini caranya begini nih. Aku nggak bisa, maksudnya aku hanya bisa quality control. Aku aku memastikan bahwa itu sesuai sama yang aku lihat di Bali. Ternyata, alhamdulillah dalam 8 bulan itu semua hutang itu selesai. Gitu. Oke. Berkat Jadi, berarti learning by doing ya kak ya. Bener-bener mulai dari nol gitu. Karena kan sebelumnya bukan ada di bidang ini kan. nggak ada sama Jadi sekali. bener-bener kayak datang tiba-tiba dapat PR dan juga PR yang Yes. segede itu lah ya, dan tanggung jawab dengan 65 karyawan yang menggantungkan hidupnya di PSI. Oke. Itu baru tiba-tiba langsung ditawarin, diangkat gitu. Jadi, ya Setelah 8 bulan akhirnya berhasil. enggak. Jadi ditinggal itu, terus tiba-tiba nih kamu sekarang jadi director. Gimana? Oke. Ini kamu tanggung jawab di Beban sini yang nggak? sangat Iya. besar ya. Oke. Jadi dipanggil sana sini, hutang ditelepon sana sini, Hmm. didatengin orang, rentenir segala macam. Ya, ntar ya pelan-pelan ya gitu. Tapi ada nggak sih kayak ketika kakak coba di fase-fase 8 bulan itu ya, kayak ada nggak di titik yang benar-benar kakak, udahlah aku mau resign aja, udahlah aku menyerah aja. Alhamdulillah enggak. Wow, gimana itu? Akhirnya Aku tetap ngeliat 60 jaga. orang itu. Hmm. Dan aku ngeliat diriku sendiri. Oke. Aku butuh makan. Oke. Aku butuh makan untuk keluargaku. Hmm. Gitu. Nggak bisa. Aku harus ninggalin semua itu. Gini, ninggalin tanggung jawab itu sebenarnya gampang. Tapi itu bukan aku. Oke. Gitu. Jadi aku nggak pernah mau sampai sekarang. Aku nggak pernah mau ninggalin PSI. Gitu. Berarti terhitung udah 11 tahun berarti. 2000 berapa? Hampir 14 tahun. Hampir 14 tahun ya. 14 ya. 14 tahun ya. 13-14 tahun. 13 tahun. Oke. Keren. Gitu. Berarti pembelajaran terbesarnya benar-benar pas di awal kakak bangun PSI untuk kembali bangkit lagi, atau ada hal lain nggak kak kira-kira dalam perjalanan selama 14 tahun itu? Dulu aku cuman bisa produksi sehari itu maksimal 20 20 ini papan blanks-nya. surfboard jadi. Oke. Finish surfboards-nya itu aku cuman bisa bikin 20. Sekarang aku 60. Wow. Ternyata apa yang kulakukan dulu, apa yang dilakukan orang-orang sebelumnya, itu sama sekali nggak efektif. Setelah aku belajar, ternyata bisa kok sesimpel ini ternyata. Gitu. Aku merubah bahan baku juga. Aku R&D juga. Akhirnya yaitu tadi 8 bulan. Dari yang ditelepon rentenir sampai ditelepon pajak. Ibu bisa datang, ini sudah 200%. Oh, halo. Oke. Gitu. Jadi Oke. pelajarannya di situ sih. Oke. Papan sampai shrinking apa ya? Shrinking bahasa Indonesia apa sih? Apa ringkih? Bukan, nyusut. Oh, tipis. Menyusut gitu lah, shrinking Menyusut. gitu. Oke. Gitu. Jadi udah di situ itu kayak belum ada 7 hari tiba-tiba langsung sit. Oh, nggak bisa dong jalan kayak gini Iya. gitu. R&D lagi. Itulah tadi kenapa aku selalu bilang produk itu penting. Produk itu penting. Perlu evaluasi berkala juga ya, walaupun produk itu sekarang mungkin udah dikenal dan mungkin udah banyak trust juga dari customer. Oke. Tapi menurut kalian ini, karena kan mungkin produk ini kan sangat segmented ya, karena kan nggak semua orang juga bisa lancar dan mungkin ya, apalagi target marketnya kan pasti banyak bule juga kan, gitu. Nah, ada nggak sih kak tips and trick untuk memasarkan gitu ya, atau untuk mengetahui kira-kira
peluang untuk kita bisa menggait market yang lebih besar dengan produk yang mungkin sangat segmented ini? Tipsnya Kalau gimana? karena produkku sendiri kan niche banget ya. Hmm. Jadi mau nawarin misalnya ke pasar Pucang nggak akan bisa. Ya, oke. Oke. Ada mungkin bule di situ, ada mungkin riders, kita manggilnya riders Oke. yang main papan selancar itu. Mm-mm. Ada riders mungkin lagi belanja di pasar Pucang, ada. Tapi kan nggak di tempatnya tuh, gitu. Nah, Oke. alhamdulillah ketika aku punya produk ini, Mm-mm. ada satu customer yang loyal banget, bahkan Oke. sampai sekarang dari 2009 itu masih mempercayakan semua produknya bikin di kita. Gitu. Lokal atau Aussie. Oh, oke. Aussie. Mhm. Waktu itu dia hanya punya satu store kecil di Mm-mm. Aussie, Mhm. gitu. Sambil berjalannya waktu, dia juga, kalau misalnya mau bikin ini di mana sih? Coba Oke. aja di Surabaya, Oke. hubungin aja nih, gitu. Hubungin aja nih. Terus banyak yang kontak segala macam, akhirnya bisa kerja sama orang-orang itu. Akhirnya si loyal customer itu tadi juga udah berhasil sampai bikin 8 store. Gitu. Dengan ngambil produknya langsung dari PSI ya berarti? Betul. Oke. Semuanya. Semua produk di Aussie itu bikinnya di PSI. Gitu. Oke. Jadi Itu baru satu loyal customer aja loh Kak? baru satu loyal customer aja. Oke. Setelah itu kita nawarin, kita juga sempat datang ke lomba-lomba surfing gitu. Terus dulu mungkin kalau sekarang mungkin ada yang ngelihat berita ada Rio Waida dan segala macam. Dulu kita sempat sponsorin dia. Gitu. Oke. Meskipun sekarang enggak, gitu. Udah kalah brand banget, gitu. Terus apa ya? Kalau sekarang sih aku lebih datang ke customer langsung, ke surf shop di Bali. Oh. Gitu. Aku lebih datang. Aku punya papan ini. Coba kamu bikin ini. Coba dites, coba dites di ombak sana, cocok apa enggak? Kalau iya ngambil di tempatku dong. Gitu. Jadi approaching-nya lewat langsung, benar-benar langsung ya. Karena produk ini kan memang harus di testing langsung ya. Iya benar-benar. Gitu. Nggak Jadi bisa cuma ngawang doang ya. betul. Ngeliat bentuknya sih bagus sih gitu. Cuman tapi kan belum tentu cocok sama badan kita, Oke. sama berat badan kita gitu. Oke. Tapi kalau sejauh ini kira-kira mungkin apa sih Kak mungkin inovasi yang udah dikeluarin sama si PSI khususnya dari kepemimpinannya Kak ini? Kalau aku sih lebih ke ini ya, ke quality-nya aku naikin banget karena surfboard ini kan apa ya? Dibilang leisure iya juga, sports iya juga gitu. Tapi nggak semua orang bisa beli juga kan. Betul. Gitu. Nah, dari warna itu kan juga ngikutin tren. Warna ngikutin tren, model itu juga gonta-ganti banget. Oh, berarti nggak selalu general kayak gini ya? Sih, cuman yang bikin beda, sorry ya, mungkin aku bisa balik ya. Boleh. Nah, belakang ini baru. Yang di bawah itu baru 2020 baru ada tren lagi kayak gitu. Jadi aku kebanyakan sekarang malah dapet yang itu. Bentuknya ini Kak? Bukan yang ini ya, bukan yang ini, yang ini. Oh, oke. Jadi ternyata untuk manuver dia jauh lebih enak. Oh, oke. Inovasinya sih lebih ke situ. Oke. Tapi untuk range usia yang biasa menggunakan papan selancar itu berapa nih Kak? Dari 3 tahun kalau ada yang bisa. 3 tahun. Ya. Wow. Karena kalau di OC itu kan anak baru bayi kayaknya dicemplungin ke pantai gitu. Gitu. Iya, dan udah jadi budaya ya kayak mereka. Maksudnya di sana kan udah kayak habit lah ya. Betul. Dan ini kok maksudnya di Bali juga sekarang udah banyak banget bikin kayak kecil-kecil kayak gini. Gitu. Buat anak-anaknya paling nggak nyeimbangin badan di air gitu kan, udah goyang-goyang gitu. Oke. Tapi kalau dari PSI sendiri juga nerima kayak custom. Iya, pasti. Oh, oke. Pasti. Tapi yang kalau general ya memang udah ada ya mungkin ada bentuk size modelnya sih memang udah ada, tapi setiap shapers itu punya karakteristik sendiri. Nah, kita juga berinovasi sama si shapers ini. Mereka punya model baru apa nih gitu. Coba bikin kita yuk. Oke. Tapi gimana sih cara kalian mungkin nge-maintenance customer-customer yang sangat niche ini ya? Kayak selama ini apa yang dilakukan sama PSI? Dengerin komplain. Oh, oke. Itu yang Siap terjadi. siaga ya? Itu yang terjadi. Oke. Ini kayaknya ini jelek. Siap berangkat ke Bali. Yang mana?
ini ada bolong bla 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 gitu. Oke, ganti ya. Kita berani jamin kalau kualitas kita itu masih yang terbaik gitu. Mungkin ada miss-nya karena nggak kelihatan kan, karena bentuknya foam tuh kayak gabus gitu loh teman-teman, kayak gabus tapi memang bukan gabus. Surfboard itu kan ada 3, Oke. ada PU, ada epoxy itu gabus, yang ketiga itu kayu. Bahan dasarnya atau apanya, Kak? Dalamnya aku sih nggak bawa Oh, sih, ada sih kayaknya contohnya di belakang situ. oke. Dia kayak foam putih gitu, tapi kalau untuk durability aku bisa jamin PU Oh, oke. gitu. Kalau epoxy itu yang gabus, jadi blok gabus gede itu 3 x 3 meter tuh itu dipotong. Kalau kayu aku nggak menyarankan. Berat juga nggak itu, Kak? Dia bentuknya rangka kayak tulang ikan gitu, jadi kalau Oh, oke. patah bahaya. Oke. Kalau ini alhamdulillah jarang ada yang patah. Hmm. Kalaupun dari 10 tahun let's say paling yang patah 1 2 tuh. Itu Oke. PU punya aku. Oke, Gitu. ini yang salah satu contohnya Ya, ini. Oh, oke. ini yang ini ya apa? Mock-up aja ya nih. Oke, Kecil banget. iya, iya. Oke, oke. Kecil banget ini. Kalau misalnya Gitu. memang teman-teman ada yang tertarik bisa langsung kontaknya di mana Boleh. nih, Kak? Boleh di PSI Surfboards di IG, coba cari aja di situ. Oke. Nanti boleh DM, nanti aku yang balas sendiri. Oke, langsung nih. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kan ini sebelum Hmm, kita masuk ke sesi ini boleh. ya, tanya jawab ya. Dari 14 tahun Kak Nene bareng apa ngebangun ini ya, merintis PSI, kira-kira apa sih Kak momen yang paling memorable atau membanggakan dalam perjalanan bisnis Kak Nene? Membanggakan. Kalau aku sekarang sih karena yang pernah aku sponsorin dulu sekarang ada di top of the world. Gitu. Sekarang 5 besar di dunia dia. Gitu. Apa itu Kak? Rio Waida. Dulu pernah main dulu. Oke. Gini, aku punya program Mm-mm. di PSI itu nurturing adik-adik under 10 Mm. untuk aku latih surfboards di Oh, Bali. di Jadi kita Bali. kerjasama Sampai sama sekarang. sekarang. Ada yang sudah kemarin di PON Hmm? juga itu nurture-nya kita Wow. gitu. Jadi aku memang lebih memilih adik-adik yang kecil ini yang istilahnya masih raw ya, dia masih mentah gitu. eh Kita bantu provide surfboards-nya gitu. Apa yang cocok sama anak di mereka kita provide. Berarti jatuhnya kayak apa ya? Sesi kelas khusus atau pemberdayaan, Hmm, pelatihan. betul, kita kerjasama sama coach internasional. Kita sekarang punya berapa ya? Untuk membernya si anak-anak ini udah berapa Kak totalnya? Kalau tim riders, kalau yang kita provide sih lumayan sih. Cuman kalau yang sudah masuk tim rider satu dua tiga empat. Karena memang nggak semuanya bisa kita provide kan, kita nggak mungkin sia-sia kan gitu. Jadi memang yang komit sama kita baru kita jadikan tim riders gitu. Oh, oke oke oke. Itu ada juga yang di OC. Di OC itu berarti dengan konsep yang sama. lebih. Iya sama sama Oh, oke. sama. Gitu. Jadi kalau di OC itu dari umur 3 tahun dia. Sekarang dia berarti 13 tahun. Gitu. Udah terlatih banget ya. Sekarang dia udah internasional juga, tapi belum seperti yang sekarang ya. Bukan kayak Rio gitu, cuman dia udah diliput sama New Zealand, Aussie, Hawaii, kayak gitu-gitu udah. Oke. Kita nggak terlalu ngikat sih, cuman kalau dia komit sama kita mah ayo. Oke. Jadi itu ya momen yang paling selain itu mungkin ada lagi Kak? Apa ya? Membanggakan semua sih, aku cinta PSI. Nggak sih. Em, Ketika aku bisa bawa teman-teman liburan. Itu kemarin itu buat aku ya, karena selama ini mereka tidak dapat itu dari yang sebelumnya. Nggak Semua pernah loh. karyawan. Semua karyawan. Sekarang totalnya berapa? Sekarang aku lebih rampingkan. Jadi sekarang ada 50. Oh, nambah 65. Oh, 65. 65. Cuman emang itu sama office. Oh, oke. Gitu. Nah, itu Total semua ya? aku bawa kemarin liburan gitu. Dan yang selama ini yang mereka belum dapat ya maksudnya. Itu buat aku pribadi itu kayak eh, ngelihat anak-anak senyum itu kayak wah, menyenangkan gitu. Tapi kalau dari part
eh, profit dan segala macamnya, kebanggaan sendiri itu kemarin dipanggil pajak. Karena Sampai berapa persen nih? 3 digit, 3 digit. Dah, Oke, itu. ya, Jadi bisa kayak kebayang. bangga sih itu. Tapi kan aku nggak bisa take credit itu Iya. sendiri kan. Mhm, Itu juga balik lagi ke teman-teman. mhm, mhm. Makanya bisa berangkat kemarin liburan. Keren. Keluar atau Nggak, di sini oh aja, di sini Indonesia? aja. Oke. Outing Gitu. lah ya, semisal outing lah ya. Iya. Oke, Mm-mm. oke. Tapi mungkin satu lagi nih Kak, Mm-mm. karena menarik ya. Kira-kira dalam mungkin beberapa tahun ke depan, Kak Nene sebagai apa sekarang direktur ya berarti Mhm. akan membawa kemana nih PSI? Pertanyaannya bawa kemana? Aku pengen naikin kapasitas produksi pasti. Mhm. At least aku mau nambah nambah apa ya? Iya sih kapasitas produksi itu aku yang goal terdekat itu. Untuk Kalau mungkin expand ke negara lain? enggak, Oh enggak. enggak. Kenapa tuh Kalau Kak? itu enggak. Beda. Beda rasanya mesti gini. eh Produk surfboard sendiri itu Mhm. soalnya meskipun di OC, kalau di OC itu malah aku ngelihat kompetitornya jauh lebih banyak, Oh oke. jauh lebih ganas kalau aku bilang Hmm. gitu. Aku nggak, aku bisa dibilang um, play safe nggak juga sih, cuman apa yang kita punya sekarang itu benar-benar sudah diakuin kok. Gitu. Hmm. Yang bisa aku lakukan sekarang benar-benar harus nyebar produkku ke Mm-mm. seluruh dunia gitu aja sih. Karena kalau Europe udah dapat, Oh, US oke. ini soalnya waktu itu cuman sekali, dua kali gitu. Masih kalah sama yang sana. Kita soalnya ke bentur sama ini nih, apa shipping cost. Lebih Kalau mahal ya daripada. jauh banget, mahalan shipping costnya daripada produk kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kualitas kita memang terjaga bener-bener, Mm-mm. bisa dipercaya bener-bener, kayaknya untuk shipping cost nggak ada masalah gitu sih. Jadi Hmm. aku harus pengennya sih tetap ngejaga, naikin kualitas Dari. surfboardsku itu. Oke, oke. Oke, udah banyak banget nih kayaknya insight dan kayaknya udah banyak banget pertanyaan nih Kak. Mungkin Mm-mm. kita lanjut dulu ya ke sesi Boleh, boleh. pertanyaan gitu ya. Mungkin dari yang pertama ini udah pertama ya dari Kak Dian. Oke, mungkin kita kasih kesempatan buat Kak Dian bisa langsung on dan bertanya ke Kak Nene ya. Mungkin dari Kak Ya, Ika ya. bisa dibantu Terima on kasih. cam. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadian Permana dari Waalaikumsalam Prodi warahmatullahi Teknik Elektro. Mau nanya nih Kak, kan kita disuruh bikin kelompok 5 orang itu. Nah, di kelompok kami sudah terjadi diskusi. Nah, sedangkan produk yang akan wabarakatuh. dipilih ini ternyata sudah ada saingannya di pasaran Kak. Nah, kalau kita mau memulai, itu apakah dengan harganya yang lebih murah dulu? Atau kita kualitasnya di atasnya saingan kita itu tadi Kak? Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Oke, caranya biar bisnis kita? brand baru. Mm-mm. Apakah harus jual yang lebih murah? Oke. Enggak harus. Kalau aku nggak harus. Karena gini, balik lagi tadi yang aku sebutkan, ketika kamu pede sama Produk. produkmu Hmm? dan kamu yakin itu pantas untuk dihargai lebih mahal dari yang sudah ada, itu nggak masalah. Oke. At least percaya diri dulu sama produk itu sih. Jadi benar kualitasnya memang harus lebih baik karena kalian aja sebagai customer enakan di sini nih aku mau balik ke sini aja deh gitu daripada yang itu nggak berubah rasanya misalnya nggak ada inovasi lagi, harga juga eh, sekarang lebih naik lebih mahal gitu, mereka akan lebih pindah yang sekiranya kualitasnya lebih enak dan harga lebih murah. Sorry, harganya boleh yang mahal tapi kualitasnya harus benar terjamin gitu sih kalau aku. Oke. Dari Kak Ika, sudah aman? Oke Kak, sudah Kak, sudah menjawab. Terima kasih Kak. Thank you. Oke, pertanyaan yang kedua dari Kak Fandi Ahmad, boleh dibantu on cam Kak Fandi? Mungkin kalau misalnya mau bisa bertanya secara langsung nih, kita ngobrol langsung. Ya, Dari Kak ya Fandi. malam. Ya, malam Kak. Terima kasih Oke. atas Ya, selamat kesempatannya. malam. Ya, Kak Nene yang tadi menanggapi spill kayak serakah untuk tim tadi, Pak ya. Sorry, Kak Kak ya. Fandi mungkin boleh dibantu ulang? Halo, ya. Halo Kak. Halo. Halo. Heeh. Ya.
Ini Kak, menanggapi yang istilahnya saran dari Kak Nene tadi ya tentang masalah kemitraan, itu bagaimana sih cara membangun partnership yang baik, serta kan ada kan beberapa hambatan-hambatan untuk melakukan kemitraan usaha Pak ya, sampai kerjasama di setiap kota atau bahkan negara seperti itu sih hambatannya seperti apa, sama yang dimaksud tadi menarik juga sih yang masalah serakah untuk eh, kita Tim. boleh serakah asalkan untuk serakah untuk tim, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut sih Pak. Ya itu aja sih Kak, terima kasih. Oke, Oke. thank you. Thank you Kak Fandi. Oke. Mana tadi pertanyaannya? Tentang Oh ya. pertama ngebangun kemitraan, terus yang Mhm. kedua tadi yang poin tentang serakah dalam tim. Kalau pertama balik lagi produk. Oke. Balik lagi produk, harga bersaing, oke, fine. Tapi ada yang sering dilupakan sama businessman, Oke. yaitu take care of the people, Hmm. take care stakeholder. Hmm. Stakeholder itu bukan hanya orang yang ada di dalam perusahaan, tapi orang yang di luar perusahaan. Contoh, em, customer itu tadi, supplier, itulah customer supplier tadi. Shareholder itu juga itu inner circle ya. Oke. Tapi kalau customer, apa tadi, supplier itu kan orang luar. Banyak kadang-kadang pebisnis itu yang lupa untuk eh, take care of them gitu. Misal ketika ada loyal customer atau loyal supplier lagi ulang tahun kah atau apa, kirimin hampers kayak gitu. Sesederhana itu ya berarti polanya. Sesederhana itu. Oke. Itu yang aku lakukan. Jadi ketika ada misalnya apa namanya, customer kita ibu-ibu yang tua banget gitu, let's say gitu. Waktu hari ibu, let's say gitu, kita kirimin apa gitu. Paling enggak, yang paling gampang aja, yang paling dekat waktu Idul Fitri. Kirimin aja hampers. Gitu. Itu take care of people kok. Gitu. Ketika misalnya kan kita tukeran nomor telepon juga nih. Dia ada lagi komen happy gitu atau lagi komen duka. Bukan komen iseng ya. Jadi turut berduka atau wah selamat ya kayak gitu-gitu. Sesimpel itu aja. Itu itu bisa sangat membantu hubungan di kemitraan. Kalau aku. Oke. Jatuhnya lebih, maksudnya nggak sekedar ngomongin bisnis, tapi ada yang lebih dari Ambil itu ya, ambil hatinya. Oke, ya benar-benar. Oke. Gitu. Oke, mungkin yang kedua tadi dari Kak Fandi terkait ini Kak, statement Kak Nene yang terkait serakah dalam ngomong, ya tim. Serakah untuk tim. Orang serakah itu kan ngambil semua chance yang ada. Tapi kenapa aku tambahin harus untuk tim, bukan hanya keuntungan pribadi, gitu. Karena orang sekarang macam-macam ya. Betul. Gitu. Jadi macam-macam. Jadi ada yang nikung tiba-tiba ngambil produk itu dijual sendiri pakai nama lain, itu kan lagi viral nih sekarang. Ya kan? Nah, jangan sampai itu terjadi di tim kalian, di bisnis kalian. Ketika kalian sudah punya tim, itu tadi, kalau mau serakah, ajak tim ini gitu. Karena itu yang bisa bikin growth bisnis kalian gitu sih. Oke. Dari Kak Fandi, sudah cukup? Aman Kak, terima kasih Kak Nene atas saran dan masukannya. Makasih. Oke, thank you Kak Fandi. Thank you. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Juni Yadi. Halo Kak Juni. Ya, malam Kak. Malam. Perkenalkan, nama saya Juniari dari Teknik Informatika. Hmm. Ini kan bisnisnya menarik ya, bisa sampai ekspor ke luar negeri. Nah, waktu pertama kali ekspor kan ya pasti namanya belum terkenal lah ya ibaratnya. Apakah ada tantangan Kak untuk melakukan ekspor itu? Misalnya susah untuk dapat approval dari Indonesia, atau ternyata pas datang ke luar negeri harus ada sertifikatnya atau apa gitu Kak? Karena kan biasanya kan ekspor itu rada ketat. Nah, apa nih tantangan yang supaya bisa pecah telur lah ibaratnya ekspor ke luar negeri gitu. Itu Kak. Terima kasih. Tantangan ekspor.
Kalau sekarang itu sampai sekarang yang terjadi ya, orang itu nggak percaya sama buatan Indonesia. Sayangnya, gitu. Nggak semua produk yang dibuat di Indonesia itu diterima di luar, bahkan diterima di Di dalam masyarakat kita sendiri. sendiri, gitu. Kalau dari dalam sendiri ya, orang Indonesia tuh masih ke branded oriented. Sayangnya, gitu. Padahal belum tentu yang mereka pakai di sana itu buatan kita, tetap Surabaya, buatan Surabaya gitu. Oke. Tapi labelnya aja yang mereka kirim ke kita kok. Oh. Kita tempelin di situ, gitu. Jadi ada label-label tuh itu bisa kita tempel. Buatnya di Surabaya, tapi mereka nggak mau. Ini harusnya yang kita impor nih dari OSI, dari sana, dari sini gitu. Nggak bisa, orang gengsi, Iya, lebih iya. ke gengsi gitu. Ah, kalau untuk tantangan ekspornya, iya jelas. Eh, ngomong kebijakan pemerintah ya gitu. Jadi kalau ekspor sebenarnya didukung banget kok sama pemerintah. Kalau kebetulan bahan bakuku ini kebanyakan juga impor, itu yang susah. Gitu. Jadi itu yang susah malahan. Kalau ekspor sebenarnya kita didukung banget kok. Baru kemarin, baru kemarin banget aku baru dipanggil sama Kemendak. Ditanyain, ini barang dijual kemana? Kamu impor barang-barang ini sebanyak ini buat apa? Gitu. Apakah ini akan diekspor lagi? Aku jawab, iya memang. Di-approve kok. Itu setelah aku ngurus dari September. September tahun lalu. September tahun lalu. September tahun lalu itu aku mau impor suatu barang, nggak keluar-keluar izinnya sama sekali. Selama itu. Baru kemarin banget itu aku baru dipanggil, baru dipanggil, ditanyain ini buat apa sih sebenarnya barangnya. Aku bawa lah ini, tada gitu. Ini semua barang yang aku impor akan jadi seperti ini. Oke. Oh, emang ada yang jual di sini? Oh iya, memang ada di Surabaya. Gitu. Main lah Pak kalau ke Surabaya gitu. Main ke Surabaya, main ke deket sini lah, barat sini kok gitu. Setelah itu, ini barang-barangnya ada di dalam sini. Iya. Gitu. Oh ini berarti diekspor. Iya. Oh oke, keluar langsung. Hari itu juga. Besok barangku nyampe. Oke. Bener, tapi kalau ekspor, kalian bener-bener didukung kok. Jadi, datanglah ke Kemendak, Pak, saya mau ekspor ini. Gimana cara ngurusnya? Dibantu kalau ekspor. Gitu. Untuk prosesnya sendiri, berapa lama biasanya, Kak? Tergantung izin apa. Oh, Tergantung izin apa oke, dulu. oke. Ada barang-barang yang memang harus izin khusus ya. Gitu. Jadi ada yang BPOM lah, halal lah, kayak gitu. Kalau ini kan Masuk kategori produknya juga ya pasti di... Betul, Oke. betul. Itu pasti akan ditanyain kok. Tapi kalau barang-barang yang benar-benar kita ada potensi untuk ekspor, itu pasti dibantu. Nggak perlu takut ya teman-teman. Aku tadi ngomong cerita kayak itu karena itu pengalamanku sendiri, itu karena impor dan ekspor gitu. Oke. Jadi mungkin ya itu dia karena customer ini kan niche banget ya. Jadi nggak banyak yang familiar gitu kan. Betul. Gitu sih. Oke. Jadi kalau untuk ekspor gitu juga perlu kita melek dengan program-program pemerintah juga ya, Kak? Maksudnya juga harus secara inisiatif Benar, kan? Mengetahui, cari tahu, kritis lah pokoknya ya. Oke. Dari Kak Juni sudah aman? Ya, sudah menjawab. Terima kasih, Kak. Iya. Dari Kak Juni sudah aman ya? Ya, sudah. Oh, oke. Oke, sebentar teman-teman, ini ada sedikit kendala lagi. Oke. Oh iya. Oke. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan ya, Kak Nene. Jadi mungkin pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Doni Wijaya kali ya. Ini berkaitan dengan DSC. Mungkin Kak Doni boleh langsung on cam. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, kakak host dan kakak narasumber. Ini juga terima kasih juga nih saya sama narasumber soalnya saya udah mikirin ya untuk ide usaha yang nanti proposal akan saya ajukan.
Dan terima kasih juga ini ketemu gitu barangnya apa gitu. Nama apa tadi foam ya? Apa? Polyurethane foam. Apa maaf? Gimana? Tadi nama bahannya apa? Surfboards. Nah, itu bahan utamanya apa itu yang bisa mengapung soalnya yang ada di otak saya juga seperti itu gitu loh. Jadi gini untuk pertanyaan saya nih, tadi kan kalau nggak saya salah dengar ya di ibu narasumber ini salah satu pemenang program DSC ya, gitu Betul. kan? Nah, ya. Terus gini untuk memotivasi kami juga pada saat itu ingat gak Bu? Ingat nggak Kak ya? Untuk komentar juri itu apa sih sehingga produk yang Ibu jabarkan ke mereka, yang Ibu presentasikan ke mereka itu bisa jadi pemenangnya gitu? Apakah hanya pada saat itu hanya papan surfer hanya Ibu Kakak doang atau ada yang lain atau mungkin ada komentar dari juri yang membuat Kakak menjadi pemenang gitu? Itu Pak, itu Kak. Terima kasih. Oke, thank you. Thank you Kak Doni. Oke, jadi flashback lagi nih ke zaman kakak join di DSC. Gimana tuh Kak? Masih inget banget sampai sekarang jadi meme-nya anakku. Apa itu? Ini waktu itu inget banget aku ditanyain sama Mas Handoko. Oke. Ditanyain, Nene kamu juga main surfing? Enggak. Oh, oke. Iya, soalnya kamu itu kalau dari segi fisik, maaf, itu kurang merepresentatifkan surfboards. Oke, let me show you apa yang ada di kepala. Keren. Gitu. Tapi Gitu. pasti itu kan jadi ya kayak aku tadi sebagai orang maksudnya yang baru tahu nih kan ini pasti kan kebanyakan mikir ya kayak ketika kakak punya bisnis ini pasti ya rata-rata mungkin dari hobinya atau mungkin yang sangat relate lah sama personalnya dari kan ini. Tapi ternyata enggak kan? Enggak. Waktu itu bener-bener ditanya sama Mas Handoko di pertama, bukan eliminasi, pertama banget. Oh, national selection. National selection. Oke. Nene, kamu main surfing? Enggak. Oke. Langsung ngejawab enggak. Oh iya, soalnya kamu memang kurang merepresentatifkan sama produkmu. Gitu. Ya, saya jualan aja gitu. Nah, ternyata waktu itu aku langsung buktikan gimana cara jualanku di Surfboards gitu sih. Alhamdulillah dipercaya. Gitu. Jadi pemenang. Gitu. Jadi highlight motivasinya apa nih Kak? Biar yang tadi Kak Doni kalau misalnya mau ikut DSC. Jadi representatif produk. You are your product. Oke. Meskipun ya tadi ya kayak kisahnya mungkin kan ini tapi tetap gimana dari seorang founder itu paham dan juga piawai ya terkait produknya itu ya. Oke. 3P itu sih kalau DSC itu 3P banget. Oke. Dan Sampai itu sekarang sangat itu relate kebawa. ya. Betul, Oke, betul. oke. Sampai sekarang sih kebawa ya 3P itu tadi. Oke, apa aja Kak mungkin boleh disebutkan? Ya, Paham piawai persona. Iya, Paham piawai persona, sorry. Ya, Ya, itu tadi 3. Oke, itu ya Kak Doni ya. Jadi paham, piawai, dan persona kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lain jadi kalau misalnya terinspirasi juga nih dari story-nya Kak Nene gitu ya. Mungkin untuk tahun ini juga bisa join nih ikut di DSC Season 16 gitu. Kak Doni sudah aman? Berarti pada saat presentasi itu sudah ada barang jadinya gitu kayak yang dipresentasikan gitu. Alhamdulillah Atau- ya. Tapi DSC itu tidak menutup kemungkinan masih berupa ide ya. Tapi ide yang bisa dipertanggungjawabkan dan memang bisa direalisasikan. Ada pertanyaan. Iya. Oh gitu ya. Jadi memang harus sudah ada walaupun nggak ada barang tapi memang harus suatu hal atau produk tapi yang kira-kira sekiranya bisa dinyatakan gitu atau bisa dijadikan kenyataan seperti itu ya. Betul, betul. Oh, oke siap. Siap, terima kasih atas jawabannya. Thank you Kak Doni. Oke, aku lihat di kolom chat ini sangat banyak sekali nih Kak, pertanyaan untuk Kak Nene gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah sangat aktif. Tapi karena ini terbatas ya waktunya, jadi kita mau pilih satu pertanyaan lagi. Mungkin boleh dinaikin sedikit Kak. Oke, setelahnya Kak Doni. Yap, itu dari Kak Edward. Kak Edward boleh on cam dan juga on mic. Oke, malam Kak, apakah sudah terdengar Kak? Yes, sudah terdengar. Oke. Nah,
kami dari kelompok kami kan sedang memikirkan ide, tapi kami bingung apakah ada kayak tips gitu, ide yang mungkin masih bisa diimprove lagi atau mungkin ada kayak ide-ide bisnis yang mungkin sebaiknya dihentikan aja atau mungkin kurang cocok untuk masuk ke dalam prioritas di DSC ini mungkin Kak. Oke, mungkin tips untuk membangun ide bisnis Kak, atau mungkin apa ya? Cara paling ya, mungkin untuk melihat peluang kira-kira ide bisnis apa yang cocok untuk dikembangkan. Kalau yang paling kelihatan sekarang itu ada pasarnya. Ngelihat ya, berarti kita harus ngenalin dari target marketnya kita dulu apa. Ada marketnya gitu. Jadi sebenarnya bisnis itu bisa dibikin dari dua sisi. Oke. Ada masalah yang harus diselesaikan sama bikin aja masalahnya. Oke. Bener, bener, bikin Oke, aja oke, masalahnya. Oke. Contoh, misal, dulu waktu sebelum pandemi itu kan isinya meeting sana sini, terbang sana Betul. sini, datang ke restoran sana sini Betul. untuk ketemu aja. Waktu pandemi ternyata lockdown semuanya. Ya. Tiba-tiba ada Zoom, Google Gmeet, Teams. yes. Mereka memikirkan, oh iya, iya. Pokoknya ada solusi yang bisa kalian tawarkan, udah, itu udah jadi produk kalian. Gitu sih. Sesimpel itu kayak Edward mungkin dari kayak Edward Sesimpel itu sudah aman. memang. Ada masalah Oke, yang harus terima kasih diselesaikan, Kak. gitu. Sama-sama. Oke, mungkin nanti setelah ini Kak Edward bisa discuss lebih lanjut ya sama kelompoknya gitu. Kira-kira mungkin dimulai dulu dari yang paling terdekat gitu. Saling curhat aja dulu nih. Barangkali bisa dari situ kecetus gitu ya. Oke. Nah, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9, sebelum closing kita mungkin ada closing statement dulu nih dari Kak Nene. Satu motivasi mungkin ya, motivasi untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin sekarang udah punya bisnis atau mungkin mau mengembangkan bisnisnya setelah ini. Silakan Kak. Jangan capek nyoba. Jangan capek nyoba. Oke, Jangan capek nyoba. Oke. Bener. Terukur ya, tapi Oke. ingat yang terukur. Oke. Jadi itu ya teman-teman, jangan capek nyoba, itu bisa ditulis atau mungkin dibuat wallpaper juga sekalian biar ingat terus gitu. Oke, thank you so much Kak Nene Terima untuk kasih banyak. sesi sharingnya hari ini. Thank Tapi you. sebelum kita tutup, kita masih ada satu kuis ya teman-teman ya. Jadi untuk seru-seruan juga mungkin dari tim panitia bisa share dulu untuk kuis yang terakhir nih. Jadi biar sesi kelas hari ini kita pingin tahu nih kira-kira teman-teman kalau misalnya jadi seorang punya kesempatan untuk menjadi seorang entrepreneur, kira-kira bisnis apa yang pingin teman-teman punya atau kembangkan gitu. Mungkin dari tim panitia sudah di-share ya linknya. Oke, silakan teman-teman mungkin sebelum kita tutup sesi Zoom-nya hari ini, teman-teman bisa jawab pertanyaannya. Oke, ada yang menjawab nail art, manufacturing, bisnis pendidikan, otomotif atau komputer. Oke, briket. Oke. Oke, jual jasa lembaga pendidikan. Makanan kayaknya masih yang paling top tier ya. Masih. Oke. Gadget, skincare. Oke, ada yang robotik. Oke, keren. Wow. Keren. Semuanya ini apa ya, Kak? Kayaknya bikin satu aja kayaknya udah pusing ya. Nggak boleh berhenti nyoba. Oh iya. Nyoba aja, boleh. Tagline-nya kan ini ya, jangan pernah berhenti nyoba. Oke. Bisa. Tapi jangan bikin ini. Nanti aku ada saingan. Oke. Barangkali ada juga loh kayak inspirasi selain ini mungkin, ya udahlah aku mau bikin papan Main lanjut boleh juga. kok. Boleh ya, oke. Boleh. Kalau mau main boleh banget kok. Masih Siap, belum pindah. oke. Food and beverage peternakan. Wow. Oke, keren. Skincare ya kayaknya sekarang juga lagi hype-hypenya ya. Skincare makanan. Franchise. Oke, fashion, jual seminar. Oke, kepikiran juga ya jual seminar. Oke. Apa itu? Nice. Food chain. Oke. Spaceship. Apa tadi? How? Apa itu ya how? Oke, Keren loh Oke, teman-teman. keren. Biliar. Oh ya, oke. Liquid. Wah. Oke. Pertanian cabe. Sewa baju 0,3 bulan itu, sewa baju bayi 0,3 bulan itu bagus banget loh.
Karena Keren, itu keren, keren. Kepikiran ya? bayi itu tumbuhnya cepet banget. Oh iya benar. Kebetulan Kadang-kadang aku baru punya ponakan, baru banget. dan sewa juga atau Enggak. Jadi kita beli umur 3 bulan, tiba-tiba dia ukurannya udah 6 bulan. oh. Kamu gede banget. Terus kan mungkin biasanya kayak aduh bingung ya Sebentar untuk banget kok. iya. Baju bayi itu emang sebentar banget. Jadi bagus itu. Iya, iya, Dilanjutin menarik, teman-teman, menarik. serius. Oke, keren, keren. Bagus banget. Keren, bisa langsung lanjut. Bidang investasi. Thrift, iya, thrift shop. Oke. Spaceship. Itu ada Spaceship spaceship. apa ya? Not sure, but spaceship. Membuat minuman herbal, oke. E-commerce, bisnis consultant, oke. Oke. Fotografi. Ya, oke. Keren banget ya. Keren, keren, keren. Oke, nah karena teman-teman sudah menuliskan ini ya, kalau misalnya diberikan kesempatan menjadi seorang entrepreneur, kira-kira bisnis apa? Semoga tulisan ini tidak sekedar tulisan ya Kak, ini Betul. bisa jadi manifesting. Teman-teman setelah ini harapannya bisa merealisasikan bisnisnya atau cita-citanya menjadi seorang entrepreneur yang sukses kayak Kak Nene gitu. Thank you so Oke, much. thank you so much sekali lagi Terima Kak kasih Nene banyak. untuk waktu dan Terima juga kasih banyak. sharingnya gitu ya. Thank Terima you. kasih juga untuk 118 partisipan yang sudah bergabung gitu ya. Jangan bosan-bosan karena kita nanti akan ketemu lagi di sesi yang ketiga itu setelah libur Lebaran gitu ya. Oke. Kita break dulu selama seminggu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join. Saya Audina, pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalnya ada salah dalam perbuatan atau pernyataan. Sampai bertemu di DSC Takeover Campus yang berkolaborasi dengan Universitas Widya Kartika sesi berikutnya. Terima kasih. Terima Selamat kasih. malam.